Generasi sandwich harus dihilangkan. Tidak perlu itu diadakan. Tidak perlu dipopulerkan. Seolah-olah anak tertekan akan keberadaan orang tua. Saya kasih satu hadis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang hadir di majelis kami. Assalamualaikum Tat. Tat mau nanya, sebelumnya saya adalah seorang sandwich generation, anak yang membantu membiayai ekonomi keluarga. Karena dulu orang tua saya rela menghabiskan uang pensiunannya demi saya sekolah sampai S2, Insya Allah. Tapi pada akhirnya saya diminta untuk membantu menopang ekonomi keluarga, adik dan orang tua saya. Saya capek, Tat. Lantas apakah saya menjadi anak yang durhaka? Lalu bagaimana cara pandang Islam terkait mindset orang tua saya yang merelakan segalanya demi sekolah masa depan saya, tapi akhirnya malah seakan-akan malah menyusahkan saya. Saya sedikit pengen mengkoreksi ini terhadap istilah generasi sandwich. Ada yang nggak pas sepertinya istilah ini. Di mana sisi tidak pasnya? Kita bisa lihat ada semacam beban seorang anak ketika pengen berbakti kepada orang tua. Beban ini dianggap satu hal yang menjadikan beban oleh anak, di mana dia merasa harus bertanggung jawab kepada orang tuanya secara full dan bertanggung jawab pada keluarganya full. Mestinya cara berpikir ini tidak tepat. Dimanapun namanya anak, mau orang tua dulu membiayai besar-besaran atau tidak, namanya anak harus berbakti kepada orang tua. Kita lihat misalnya, kita lihat ayat misalnya dalam surat Al-Isra, Allah dengan tegas mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsan. Ya, bahwa Allah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk hanya menyembah Allah. Setelah itu apa perintahnya? Wabil walidaini ihsan. Dan hendaknya kau berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Mau orang tuamu ngasih nafkah kamu, mau orang tuamu dulu membiayai kamu habis-habisan, atau orang tuamu tidak membiayai kamu. Namanya berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Kewajiban berbakti pada orang tua itu dijatuhkan oleh Allah setelah menyembah Allah. Ini bukan permasalahan yang ringan. Ini suatu yang besar dalam Islam. Jadi jangan karena orang tua dulu biaya kita habis-habisan, terus kita merasa tertuntut. Merasa tertuntut itu dibiayai orang tua atau tidak. Anda sebagai anak ketika melihat orang tua butuh, wajib membantunya. Dalam surat Al-Luqman, ya, ayat 14 dalam kitab Minhajul Muslim, ya. Ini kitab ada semua, ya. Ya. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaika ilayyal masir. Masya Allah. Kami berpesan kepada manusia, kata Allah, untuk apa? Tentang kedua orang tuanya, di mana dulu seorang ibu itu mengandung anaknya wahnan ala wahnin, berat di atas keberatan. Kita harus ingat sebagai anak bahwa orang tua kita sudah berkorban kepada kita besar-besaran, sekalipun bisa jadi tidak bentuknya materi, tapi mengandungnya seorang ibu atas anaknya itu sudah beban tersendiri. Tapi tidak pernah kita mendengar orang tua mengeluh gara-gara mengandung. Tidak pernah kita mendengar orang tua mengeluh gara-gara melahirkan anaknya sesar. Tidak pernah orang tua mengeluh ketika merawat anaknya masih kecil sakit-sakitan. Tidak pernah ada yang mengeluh. Tapi kenapa perasaan kita setelah kita dewasa, setelah kita berkeluarga, seolah-olah orang tua kita nggak punya jasa pada kita. Ini perasaan yang salah. Generasi sandwich harus dihilangkan. Tidak perlu itu diadakan. Tidak perlu dipopulerkan. Seolah-olah anak tertekan akan keberadaan orang tua. Anak tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua
sampai dia mendapatkan orang tuanya dalam kondisi budak dan dimerdekakan. Di sini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Turmudi, oleh Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayajidahu mamlukan fayastariyahu au yu'tikuhu. Seorang anak selamanya tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tuanya sampai dia mendapati orang tuanya dalam kondisi menjadi budak. Orang tuanya diperbudak oleh orang lain. Atau menjadi budak, budak itu boleh dijual, boleh dibeli dan dipekerjakan semau orang. Ketika anak mendapati orang tuanya budak, kemudian dia beli dan dimerdekakan, dia baru bisa membalas kebaikan orang tua. Masya Allah. Itu bukan perkara ringan, saudara sekalian. Artinya selamanya kita sebagai anak tidak pernah bisa membalas jasa orang tua. Maka pikiran beban merawat orang tua itu tidak perlu ada dalam pikiran seorang anak. Kalau Anda anak yang baik, katakan, saya akan merawat orang tua semampu saya. Sampaikan sedikit ini luar biasa ya, dengan pendekatan dari atas ke bawah. Di sini saya ingin melakukan pendekatan dari bawah ke atas. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah, keberadaan kita di dunia ini itu harus betul-betul kita sadari ya, tujuannya, kemudian tata caranya ya, pendekatan yang dilakukan itu semuanya harus berdasarkan pendekatan dan pemahaman bahwa kita adalah Allah. Ya, itu pertama. Nanti sehingga apapun yang kita lakukan, siapapun posisi kita di dunia ini, peran apa yang kita jalani, itu sesuai dengan aturan Allah. Maka memang tadi disampaikan Ustaz sedikit bermacam-macam dalil dan ayat ya. Jadi kalau orang yang mendengar itu mengambil dari sudut pandang non ya, orang-orang yang tidak taat pada aturan Allah melihat, loh ya kan orang tua ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kan saya juga punya cita-cita saya. Ini berarti dia makanya diubah dulu, jangan ya. Saya pribadi melihat ya, karena ini yang banyak terjadi adalah di generasi saya yang merasa yang menulis istilah sandwich generation ini. Saya tidak menafikan ya rasa beratnya. Saya tidak menafikan bahwa ada hal-hal yang harus dikorbankan di situ, tetapi ayo kita turun dulu, kita mulai dari dasar, kita lihat dasar. Kita di sini sebagai apa sih? Muslim, ya, sebagai muslim. Kita sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita menerima dan mengakui itu, berarti kita tunduk betul pada aturan Allah. Itu harus ditanamkan ya. Sehingga nanti muncul keikhlasan, sehingga nanti muncul ketabahan ya. Apapun yang kita jalani, kesulitan apapun yang akan kita lewati ya, memang ketika melewatinya itu akan terasa sulit. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman yang betul dalam ya, menjalankan kehidupan ini, punya landasan yang tepat, itu ya, ketika menjalaninya rasa beratnya akan berbeda. Saya tidak menafikan ya. Saya tidak menafikan ada orang-orang yang ya memang luar biasa, ada orang tua yang harus ditanggung, ada pendidikan adik-adiknya ya, ada biaya keluarganya, betul ya, tidak sedikit dan harus banyak yang dikorbankan dari situ ya. Ada bahkan sampai viral ya beberapa waktu yang lalu itu kan, sampai harus memilih antara keluarga dan istri ya. Semua ini harusnya tidak muncul ya, kita mendasari pada pemahaman yang benar bagaimana hidup itu, bagaimana kita memandang harta, bagaimana kita ya, itu semuanya harus melalui dasar yang benar. Dan mohon maaf, memang di Indonesia ini pemahaman tentang agama itu kan
Yang penting orang yang baik agamanya adalah orang yang sholat gitu ya. Hanya terangkum pada sholat, puasa, umroh dan haji saja. Pandangannya begitu sempit. Dasar-dasar keimanan, dasar-dasar keislaman dia nggak tahu. Ya. Kalau menjalani hidup seperti ini bagaimana? Maka saran saya memang untuk yang mendapati kesulitan-kesulitan seperti ini, mari kita bareng-bareng kita bongkar keyakinan-keyakinan kita yang lama. Kita melihat kebaikan itu bukan dari sudut pandang agama. Ya, kita membuat definisi-definisi baik, kita membuat definisi-definisi ideal itu dari pikiran kita, dari ya pengaruh-pengaruh luar, bukan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang anak terhadap orang tua itu adalah berlaku ihsan katanya. Di dalam masalah nafkah ini di dalam kitab Kifayatul Ayat dijelaskan wa inama tajibu nafaqatul walidaini bisyurutin minha yusarul walad wal musar min fadli an quwatihi wa quwati iyalihi fi yaumihi wa layalihi ma yasrifuhu ilaihima fa illam yahdul fala syai'a alaihi li isyarihi. Maksudnya adalah bahwa ihsan kepada kedua orang tua itu dalam masalah nafkah adalah bahwasanya kedua orang tua itu wajib dinafkahi oleh anak-anaknya, atau sebaliknya anak-anak itu wajib menafkahi kebutuhan kedua orang tuanya. Tentunya dengan syarat ya, dengan syarat diantaranya adalah anak-anaknya memiliki rizki yang lapang berkaitan dengan nafkah tersebut. Batasan kelapangan itu apa? Batasan kelapangan itu adalah manakala mereka yang memiliki kelebihan harta, yaitu manakala mereka masih memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, kebutuhan pokok dalam hal ini, baik terhadap anak-anaknya, istri-istrinya, dalam sehari semalam itu sudah tercukupi. Maka jika anak tidak memiliki kelebihan harta dari menafkahi keluarganya, kebutuhan yang pokok, atau anak-anak dalam keadaan sempit, ya ihsan kepada orang tua ini juga menyesuaikan kemampuan anak-anak tersebut. Itu berkaitan dengan kewajiban anak kepada orang tua. Jadi insya Allah penanya ya, kalau antum memberikan dengan ikhlas, kata Ustadz Imad tadi, dengan sabar dan lain sebagainya, semakin banyak yang Anda berikan, maka Allah akan menggantinya yang lebih banyak lagi. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan taujih kepada penanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.